Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini, kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan pelajaran IPS untuk kelas 5 dengan materi jenis bidang usaha ekonomi masyarakat. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi merupakan semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah memperoleh penghasilan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Bidang kegiatan ekonomi masyarakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, bidang non-jasa. Contohnya, bidang agraris, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, pertambangan, perdagangan, dan lain-lain. Yang kedua, bidang jasa atau pelayanan. Contohnya, jasa kecantikan, jasa keuangan, jasa pengantaran, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa perbaikan, jasa pariwisata, jasa keamanan, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi bidang agraris. Bidang agraris merupakan kegiatan ekonomi pengolahan tanah meliputi pertanian dan perkebunan. Kegiatan ekonomi bidang agraris biasanya terdapat di pedesaan dan daerah pegunungan. Pertanian merupakan usaha pengolahan tanah dengan tanaman umur pendek kurang dari 6 bulan. Contoh hasil pertanian misalnya padi, kedelai, jagung, kacang-kacangan, ketela pohon, sayur-sayuran, umbi-umbian, dan lain-lain. Perkebunan merupakan usaha pengolahan tanah dengan tanaman keras umur panjang, lebih dari 6 bulan. Contoh hasil perkebunan misalnya kakao, kelapa sawit, karet, tebu, kelapa, lada, cengkeh, kopi, tembakau, teh, buah, dan lain-lain. Usaha-usaha agar hasil bidang agraris meningkat antara lain, yang pertama, intensifikasi pertanian, yaitu cara mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada dengan melakukan panca usaha tani, yaitu pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit tanaman, dan pengairan yang baik. Yang kedua, ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha memperluas lahan pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan manusia. Penambahan lahan diharapkan mampu menambah hasil produksi pertanian. Yang ketiga, diversifikasi pertanian merupakan cara memperbanyak jenis tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Diversifikasi pertanian dapat dilakukan dengan teknik tumpang sari. Yang keempat, rehabilitasi pertanian merupakan upaya peningkatan hasil agraris dengan memperbarui cara-cara pertanian atau mengganti tanaman tidak produktif lagi. Misalnya, dengan mengganti tanaman yang sudah tua dengan tanaman baru. Kegiatan ekonomi bidang peternakan. Peternakan merupakan usaha budidaya hewan untuk diambil hasilnya. Hasil peternakan berupa daging, ternak, kulit, bulu, dan telur. Jenis peternakan ada 3 macam, yaitu yang pertama, peternakan hewan kecil misalnya kelinci, kambing, babi, ulat sutra, domba. Yang kedua, peternakan hewan besar misalnya kuda, sapi, kerbau, unta. Yang ketiga, peternakan unggas, misalnya ayam, bebek, burung puyuh, angsa.
Upaya pemerintah untuk meningkatkan hasil peternakan antara lain: yang pertama, memberikan bantuan bibit unggul. Yang kedua, menyediakan pakan ternak yang bermutu dan berkualitas. 3. Memberikan penyuluhan kesehatan hewan ternak kepada peternak. Kegiatan ekonomi bidang perikanan. Perikanan merupakan usaha budidaya atau penangkapan ikan, baik ikan air tawar, air payau, maupun air asin. Perikanan dibagi menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat merupakan usaha memelihara atau menangkap ikan di perairan darat, yaitu air tawar dan air payau. Sedangkan perikanan laut merupakan usaha memelihara atau menangkap ikan di perairan laut maupun pantai. Perikanan air tawar dilakukan di kolam, bendungan, danau, sawah, sungai, empang, atau rawa. Contoh hasil perikanan air tawar antara lain bawal, gurame, lele, belut, nila, patin, dan lain-lain. Perikanan air payau dilakukan di tambak, muara sungai, dan lain-lain. Contoh hasil perikanan air payau antara lain bandeng, belanak, kapak, mujair, dan lain-lain. Perikanan air asin dilakukan di keramba atau laut lepas. Contoh hasil perikanan air asin antara lain gurita, sotong, tuna, tongkol, kembung, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi bidang pertambangan. Pertambangan merupakan usaha pencarian, penggalian, pengolahan, dan pemanfaatan barang hasil tambang mineral dan sumber energi. Barang tambang dibagi menjadi dua, yaitu barang tambang mineral dan barang tambang sumber energi. Barang tambang mineral dibagi menjadi dua, barang tambang mineral yang berupa logam antara lain emas, perak, perunggu, timah, nikel, tembaga, dan lain-lain. Serta barang tambang mineral yang berupa non-logam antara lain belerang, gipsum, batu marmer, pasir, batu mulia, dan lain-lain. Barang tambang sumber energi misalnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kegiatan ekonomi bidang kehutanan. Kehutanan merupakan usaha mengolah dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Misalnya, hasil dari kehutanan yaitu kayu jati, kayu eboni atau kayu ulin, rotan, dan kayu meranti. Kegiatan ekonomi bidang perindustrian. Perindustrian merupakan usaha kegiatan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Perindustrian dibagi menjadi 4 golongan menurut jumlah pekerjanya. Yang pertama, industri rumah tangga yang memiliki pekerja 1-4 pekerja. Yang kedua, industri mikro atau kecil yang memiliki pekerja 5-19 pekerja. Yang ketiga, industri sedang yang memiliki pekerja 20-99 pekerja. Dan industri besar yang memiliki pekerja lebih dari 100 pekerja. Kegiatan ekonomi bidang perdagangan. Perdagangan merupakan usaha kegiatan jual beli barang antara penjual dan pembeli. Perdagangan antar negara meliputi kegiatan impor dan ekspor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri, sedangkan ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual barang ke luar negeri. Kegiatan ekonomi bidang jasa. Bidang jasa merupakan kegiatan memberikan pelayanan kepada konsumen, pengguna, atau pelanggan. Kegiatan ekonomi bidang jasa antara lain
Yang pertama, jasa kecantikan, misalnya salon, potong rambut, dan lain-lain. Yang kedua, jasa keuangan, misalnya pegawai bank, pegawai koperasi, dan lain-lain. Yang ketiga, jasa pengantaran, misalnya kurir, sopir, dan lain-lain. Yang keempat, jasa kesehatan, misalnya dokter, perawat, bidan, dan lain-lain. Yang kelima, jasa pendidikan, misalnya dosen, guru, terapis, dan lain-lain. Yang keenam, jasa perbaikan, misalnya tukang bangunan, arsitek, buruh, kuli, dan lain-lain. Yang ketujuh, jasa pariwisata, misalnya pemandu wisata, penyewaan hotel atau penginapan, dan lain-lain. Yang kedelapan, jasa keamanan, misalnya polisi, tentara, satpam, security, dan lain-lain. Demikian video pembelajaran kita mengenai jenis bidang ekonomi usaha masyarakat. Sekian dan terima kasih.